Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku akan membahas mengenai soal UKNI khusus di etik keperawatan. Karena dari tahun ke tahun etik keperawatan ini sering kali keluar. Oke, simak videonya. Oke teman-teman, kita akan membahas mengenai etika keperawatan. Kali ini aku akan mengaplikasikan langsung ke soal mengenai etika keperawatan, di mana karena banyak sekali dari tahun ke tahun itu soal yang mengenai etika keperawatan itu banyak keluar teman-teman, banyak yang muncul ya. Terus kemudian etika keperawatan ini kenapa sih kita diuji dengan itu ya? Kenapa kita perlu mempelajari etika keperawatan? Etika keperawatan ini membantu kita untuk bertindak dengan benar, dengan tepat pada koridor kita sebagai seorang perawat yang profesional. Contohnya semisal orang dengan gangguan BAK perlu adanya atau perlu dilakukan tindakan yang namanya pemasangan DC, door catheter, tapi pasien menolak untuk dilakukan pemasangan itu. Nah, bukan berarti kita tidak melakukannya itu berbuat yang salah, tapi kita melakukan prinsip etik otonom atau kebebasan berada di tangan pasien, seperti itu. Oke teman-teman, sebelum ke soalnya, sebelum ke aplikasi soal mengenai etika keperawatan, aku akan membahas sedikit mengenai materi etika keperawatan. Ini untuk mempermudah kalian bagaimana mengenali istilah-istilah pada etika keperawatan. Nah, ada beberapa istilah, jadi aku akan menampilkan kata kunci dari istilah tersebut. Yang pertama beneficient. Beneficient itu kata kuncinya adalah berbuat baik. Yang dimaksud di sini adalah kita sebagai seorang perawat, kita harus menerapkan atau mencerminkan sikap yang mana berperilaku baik. Kemudian ada istilah non malefisien atau tidak merugikan, kata kuncinya ya. Jadi sebagai seorang perawat itu kita tidak boleh melakukan tindakan yang bisa merugikan pada pasien, keluarga, ataupun pada kita sendiri sebagai seorang perawat. Kemudian istilah justice, yang mana kata kuncinya adalah adil. Adil di sini kita sebagai seorang perawat memberikan tindakan itu tidak perlu berdasarkan misal ekonomi atau semisal yang satu pasiennya menggunakan BPJS, yang satunya menggunakan umum. Kita lebih memprioritaskan pasien yang menggunakan umum untuk pembayarannya, enggak, tapi semuanya sama dengan standar yang sudah ditetapkan. Terus kemudian istilah autonomi atau otonomi, yang mana keywordnya adalah kebebasan. Di sini yang dimaksud kebebasan adalah kebebasan pada pasien, klien, atau keluarga. Jadi meskipun kita memberikan dengan standar tertentu, memberikan suatu tindakan, kita tetap harus mengikuti etika keperawatan ini, karena semuanya itu adalah di tangan pasien dan keluarga. Jadi kalau keluarganya menolak ataupun pasiennya menolak, kita juga tidak bisa melakukan tindakan tersebut. Terus kemudian istilahnya confidentiality ini yaitu kerahasiaan, kata kuncinya ya. Jadi semua data atau apa yang kita tahu mengenai sakit, mengenai identitas pasien, itu kita sebagai seorang perawat harus merahasiakan itu. Tidak boleh menceritakan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pasien maupun keluarganya, tanpa seizin mereka, seperti itu. Terus kemudian ada fidelity. Fidelity yang di sini adalah kata kuncinya menepati janji. Jadi semisal kita sebagai seorang perawat pernah mengatakan bahwa nanti saya pasang IV-len Bu setelah saya ke pasien A. Nah, kita juga harus menepati janji itu. Fiduciarity ini adalah kepercayaan, di mana kita sebagai seorang perawat harus mampu untuk memberikan atau memunculkan rasa kepercayaan terhadap, maksudnya di diri pasien kepada kita sebagai seorang perawat. Terus kemudian veracity, yaitu kata kuncinya adalah jujur. Apapun kondisi pasien, apapun masalahnya, kita harus
memberikan informasi dengan sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aplikasikan ke soalnya, soal etik keperawatan. Nah, di sini kalau teman-teman ingin latihan, silakan di pause dulu video aku, silakan baca soalnya, terus kemudian kira-kira apa jawaban dari teman-teman. Oke. Untuk soal yang pertama, seorang perempuan usia 25 tahun dibawa ke RSI karena sering mengamuk. Oke teman-teman, jadi aplikasi soal kali ini lebih ke keperawatan jiwa. Karena apa? Karena masalah penanganan ODGJ ataupun ODMK itu seringkali menemukan dilema etik. Nah, kita lanjutkan ya. Saat di ruang rawat inap, perawat membantu pasien mengganti baju dengan pakaian yang bersih. Namun perawat lupa menutup korden jendela kamar, sehingga banyak orang yang mengintip dari jendela. Apa prinsip etik yang tidak dilakukan perawat pada kasus tersebut? Hati-hati ya teman-teman, yang ditanyakan adalah prinsip etik yang tidak dilakukan. Apakah A justice, apakah B autonomi, apakah C beneficient, apakah D confidentiality, ataukah E non maleficient. Nah, kita bahas ya. Untuk soal yang pertama kita lihat keywordnya. Keywordnya kita garis bawahi adalah perawat lupa menutup korden jendela kamar. Nah, di situ berarti alternatif jawaban etika keperawatannya yang dilanggar adalah confidentiality atau menjaga privasi klien, kerahasiaan pasien. Oke, terus kemudian soal yang kedua, seorang perawat melakukan kunjungan rumah mendapati seorang laki-laki usia 40 tahun dikurung oleh keluarganya di gudang karena sering mengamuk sejak 4 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan badan pasien tampak kotor dan bau. Perawat menganjurkan pada keluarga agar melepaskan dan memandikan klien, tetapi keluarga menolak karena takut klien mengamuk lagi. Perawat menghargai keputusan keluarga. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat pada kasus tersebut? Apakah A justice, apakah B fidelity, apakah C autonomi, apakah D confidentiality, ataukah E non maleficient? Menurut teman-teman apa? Oke, kita garis bawahi di sini yaitu keywordnya di perawat menghargai keputusan keluarga. Nah, prinsip etik yang dilakukan yaitu yang paling tepat adalah autonomi atau memberikan kebebasan. Dalam mengambil keputusan itu keputusan terakhir ada di pasien atau keluarga. Oke, next soal yang ketiga, seorang perawat yang melakukan kunjungan rumah mendapati seorang laki-laki usia 25 tahun dipasung oleh keluarga karena mengamuk dan menolak minum obat setelah sebelumnya dirawat di RS 1 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaan, kondisi klien sudah terkontrol dan tidak membahayakan. Perawat memberikan penjelasan kepada keluarga bahwa kondisinya akan membaik jika rutin minum obat serta melakukan pelepasan pasung pelepasan pasung bertahap. Apa prinsip etik yang diterapkan perawat pada kasus tersebut? Apakah A justice, apakah B autonomi, apakah C beneficient, apakah D confidentiality, ataukah E non maleficient? Yang paling tepat yaitu beneficient, di mana keywordnya adalah perawat memberikan penjelasan kepada keluarga bahwa kondisinya akan membaik jika minum obat secara rutin dan melakukan pelepasan pasung secara bertahap. Jadi prinsip etik yang dilakukan oleh perawat tersebut adalah perilaku baik, memberikan informasi yang tepat. Oke, next ya, soal keempat, seorang laki-laki usia 30 tahun dirawat di rumah sakit dengan skizofrenia. Hasil pemeriksaan, pasien gelisah, berteriak-teriak dan berulang kali membenturkan kepala ke tembok. Perawat melakukan restrain dan menyampaikan bahwa restrain akan dilepas jika pasien sudah tenang dan tidak lagi membenturkan kepalanya ke tembok. Setelah dilakukan observasi, pasien sudah tenang dan tidak berteriak. Terus kemudian perawat melepaskan restrain. Apa sih prinsip etik yang diterapkan oleh perawat pada kasus tersebut? Apakah A justice, apakah B fidelity, ataukah C autonomi, apakah D confidentiality, ataukah E non maleficient? Nah, garis
yang perlu digarisbawahi di sini yaitu perawat melakukan restrain dan menyampaikan bahwa restrain akan dilepas. Kemudian di trigger ini itu di akhir perawat melakukan pelepasan restrain, di mana setelah pasien dalam kondisi tenang dan tidak lagi berteriak. Nah, dari situ yang paling tepat prinsip etiknya adalah fidelity, di mana menepati janji. Jadi seorang perawat di awal dia sudah memberikan pernyataan bahwa nanti restrainnya akan dilepas jika pasien kondisi tenang, dan di akhir perawat melakukan itu. Nah, itu perawat menerapkan prinsip etik fidelity. Oke, soal yang terakhir yaitu seorang perawat yang melakukan kunjungan rumah mendapati seorang laki-laki usia 25 tahun dipasung oleh keluarga karena memecahkan kaca rumah dan tetangga 1 tahun yang lalu. Keluarga mengatakan klien 2 kali dirawat di RSI. Perawat melakukan pelepasan pasung selama 1 jam, kemudian pasung kembali dipasangkan di klien karena keluarga belum siap dilepas terus. Apa dilema etik yang dihadapi perawat pada kondisi tersebut? Alternatifnya, apakah A. non malefisien, apakah B. confidentiality, ataukah C. autonomy, ataukah D. fidelity, ataukah E. justice. Nah, di sini keywordnya ada di perawat melakukan pelepasan pasung selama 1 jam dan kemudian memasang kembali kepada klien pasung tersebut karena keluarga belum siap dilepas seterusnya. Ini sangat rancu dengan autonomi ya teman-teman, tapi yang paling tepat prinsip etik yang dilakukan perawat adalah normal efisien, yaitu tidak merugikan siapapun. Oke, itu teman-teman untuk pembahasan etik keperawatan pada soal-soal di KNI. Selamat belajar, semangat ya belajarnya, semoga sukses. Terus kemudian jangan lupa yang suka klik like, yang ingin memberikan usulan apa yang akan aku bahas selanjutnya silakan ketik di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe, jangan lupa klik lonceng notifikasinya supaya bila aku upload video baru kalian bisa tahu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Dadah, assalamualaikum.